Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelmi Eka Puspita, NIM 204230047, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Sabrina Safitri dengan NIM 2042348, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik anak-anak, di sini kita akan belajar tentang materi surga dan neraka. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu perbedaan surga dan neraka? Nah, kalau surga itu adalah tempat kenikmatan dan kebahagiaan yang Allah sediakan bagi hambanya yang beriman dan beramal soleh. Contoh orang yang masuk surga itu, yang pertama itu adalah orang yang sabar. Yang kedua, ada orang yang berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin. Yang ketiga, anak yang berbakti kepada orang tua. Itu tadi contoh orang yang masuk surga. Nah, selanjutnya ada nama-nama surga. Surga itu terdiri dari 8 surga. Yang pertama itu ada surga Firdaus. Surga Firdaus ini adalah surga yang salah satu tingkatan surga tertinggi yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Nah, kriteria penghuni surga Firdaus ini yang pertama itu diperuntukkan bagi orang yang khusyuk dalam salatnya, menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia, aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah, menepati janji, dan memelihara salatnya. Nah, itu tadi orang-orang penghuni surga Firdaus. Selanjutnya yang kedua ada surga Aden. Surga Aden adalah salah satu tingkatan surga yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang taat dan ikhlas dalam beribadah. Surga ini sering disebut dalam Al-Quran sebagai tempat yang penuh kenikmatan bagi orang-orang beriman. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri surga Aden. Yang pertama itu kekal abadi. Yang kedua dipenuhi kenikmatan. Yang ketiga tempat yang diridai Allah. Nah, adapun penghuni surga Aden yaitu yang pertama orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua itu orang-orang bertakwa yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga itu adalah orang yang sabar dan berbuat kebaikan. Terakhir, orang-orang yang jujur, amanah, dan menjaga kesucian diri mereka yang memenuhi janji kepada Allah dan memelihara amanah juga termasuk penghuni surga Aden. Nah, adapun keindahan surga Aden yaitu istana dan taman-taman indah yang dipenuhi dengan bidadari dan para pelayan. Nah, itu tadi ada. Yang ketiga itu ada surga Naim. Surga Naim adalah salah satu tingkatan surga yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai tempat kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi. Nah, adapun ciri-ciri orang yang masuk surga Naim, yang pertama itu penuh dengan kenikmatan. Penghuninya akan menikmati segala bentuk kebahagiaan tanpa akhir. Yang kedua itu tempat kebahagiaan abadi. Di surga Naim adalah tempat kebahagiaan yang tidak pernah pudar, jauh dari kesedihan dan penderitaan. Nah, yang terakhir itu dipenuhi dengan kenikmatan yang tak terbayangkan. Kenikmatan di surga Naim di sana memiliki makanan, minuman, pakaian, tempat, dan berbagai kesenangan lainnya yang belum pernah dilihat atau dirasakan manusia. Yang keempat ada surga Ma'wa. Surga ini adalah salah satu tingkatan surga yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, ikhlas, dan senantiasa berbuat kebaikan. Nah, adapun penghuni surga Ma'wa yang pertama itu orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang menahan hawa nafsu. Mereka yang mampu menahan keinginan untuk bermaksiat dan mengutamakan ketaatan kepada Allah. Nah, yang ketiga ini orang yang beriman dan beramal soleh.
Surga Ma'wa ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ikhlas dalam keimanan dan senantiasa memperbaiki namanya. Yang terakhir, orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Penghuni surga Ma'wa adalah mereka yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi apapun di dunia. Nah, selanjutnya ada surga Darussalam. Ciri-ciri orang yang masuk surga Darussalam yang pertama itu tempat kedamaian dan keselamatan. Surga ini bebas dari kesulitan, penderitaan, dan gangguan, menjadikannya tempat penuh kedamaian. Yang kedua itu tempat bagi orang beriman, yang penghuninya adalah orang-orang yang selalu mengutamakan keimanan dan amal soleh. Yang ketiga dipenuhi dengan kenikmatan yang tiada batas. Penghuni surga Darussalam akan mendapatkan segala yang mereka inginkan dengan kebahagiaan yang abadi. Nah, adapun penghuni surga Darussalam yaitu orang yang beriman dan beramal soleh, mereka yang memiliki iman yang kokoh. Nah, selanjutnya ada orang yang menjaga ketaatan kepada Allah, orang yang selalu berpegang pada petunjuk Allah dan menjaga hubungan mereka dengannya. Nah, mereka yang senantiasa berusaha melakukan amal-amal terbaik dengan penuh keikhlasan yang yang terakhir itu orang yang tidak melakukan kezaliman. Surga Darussalam juga diperuntukkan bagi orang-orang yang adil dan tidak berbuat kerusakan di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya ada surga Darul Muqamah. Surga ini adalah salah satu nama surga yang disebutkan dalam Al-Quran yang berarti tempat tinggal abadi. Nah, nama ini mencerminkan sifat surga sebagai tempat istirahat dan kebahagiaan yang kekal bagi hamba-hamba Allah yang taat dan beriman. Nah, adapun penghuni surga yang berada dalam surga Darul Muqamah ini adalah yang pertama itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka yang menjalani hidup sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya Nah, selanjutnya yang kedua itu bersyukur kepada Allah. Mereka selalu mengingat Allah, bersyukur atas nikmatnya dan bersabar dalam menghadapi ujian dunia. Nah, yang ketiga dijanjikan ampunan dan ridha Allah. Mereka yang memperoleh rahmat dan ampunan Allah berhak menikmati tempat ini sebagai balasan atas kesabaran dan ketakwaan mereka. Surga ini menjadi tujuan terakhir yang diidamkan oleh setiap mukmin, sebuah tempat yang memberikan kedamaian yang abadi. Surga Al-Muqammal Amin. Surga ini adalah salah satu tempat tinggal yang aman. Surga ini digambarkan sebagai tempat penuh kedamaian dan keamanan yang dijanjikan Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, adapun penghuni surga Al-Muqammal Amin ini, yang pertama itu adalah orang yang bertakwa. Nah, yang kedua orang yang sabar. Yang ketiga orang yang beriman dan beramal soleh. Dan yang terakhir orang yang mendapat rahmat Allah. Nah, yang terakhir ini anak-anak ada surga Khuldi. Surga ini adalah tempat tinggal yang abadi bagi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Nah, penghuni surga Khuldi ini yaitu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersyukur dan bersabar. Baiklah, sekarang kita akan membahas neraka. Neraka adalah api yang menyala yang siap menjalankan tugas dari Rabb-Nya, yaitu membakar. Neraka menjadi tempat Allah untuk memberi ganjaran kepada hamba-hambanya yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah atau tidak memenuhi larangan-larangannya. Neraka juga disebut sebagai tempat bagi orang-orang yang lalai atas tugasnya sebagai hamba. Allah telah menggambarkan tentang pedihnya dan dahsyatnya neraka di dalam Al-Quran. Di dalam neraka terdapat kehidupan yang berjiwa-jiwa manusia yang menderita bersama para iblis dan binatang-binatang buas dengan api yang menyala-nyala. Terdapat 7 pintu neraka dengan tingkatan yang berbeda-beda.
Yang pertama, neraka Jahim adalah neraka sebagai tempat penyiksaan atas orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang mensekutukan Allah. Sesembahan mereka akan datang untuk menyiksa mereka. Jika ia menyembah seekor sapi, maka sapi itulah yang akan menyiksa mereka. Dan jika mereka menyembah patung, maka patung itu yang akan menyiksanya. Neraka Jahim disebut di dalam Al-Quran Asy-Syu'ara ayat 91 yang artinya, dan neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Yang kedua ada neraka Sakor. Neraka Sakor ini adalah tempat untuk orang yang munafik, yaitu orang-orang yang mendustakan Allah atau tidak mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Mereka mengetahui bahwa Allah sudah menentukan hukuman Islam melalui lisan Nabi Muhammad, akan tetapi mereka meremehkan syariat Islam. Yang ketiga, neraka Lazo. Neraka Lazo ini untuk orang yang membelakangi atau berpaling dari agama, dan untuk orang yang mengumpulkan harta lalu menyimpan. Keempat, neraka Hutomah. Neraka ini disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta dan serakah dan menghina orang-orang miskin, berpaling dari agama, tidak mau bersedekah dan tidak. Yang kelima, neraka Sa'ir. Neraka ini diisi untuk orang yang kafir dan orang yang memakan harta anak yatim, orang Islam yang tidak mau sholat, tidak berpuasa, dan juga membayar zakat. Selanjutnya, neraka Wail. Neraka ini disediakan untuk para pengusaha dan pedagang yang culas, mengurangi timbangan untuk mendapat keuntungan yang berlipat. Maka dagangan mereka dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab atas dosa-dosa mereka. Terakhir, neraka Jahanam. Neraka Jahanam merupakan neraka yang paling dalam dan berat siksaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 43-44 yang artinya, dan sungguh Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan. Dan Jahanam itu mempunyai 7 pintu untuk golongan tertentu. Dan segitu saja pembelajaran kita hari ini. Saya harap kalian semua mengerti. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.